Lo tahu gak, preman itu dulu justru dianggap pahlawan rakyat. Sejarah preman di Indonesia. Gimana kabar lo? Sehat kan? Bagus deh kalau sehat. Oke guys, pernah gak sih lo mikir kenapa masih banyak preman di mana-mana? Dari terminal, pasar, sampai ormas-ormasan. Selalu aja ada yang bergaya jagoan, bawa aura abang-abangan, dan bikin orang di sekitar gak nyaman. Saya kasih aja lah, saya kasih aja lah. Udahlah, Gua nggak mau itu duit lo. Gua mau pimpinan lu sini. jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Ya gimana mau nggak ada ACC Pak? Saya juga. Bagaimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Nih, si Pak. ada nih gua nih. Iya paham. Hah? Paham. Saya Masa gua banyak di Iya sini. Pak. Paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan, baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Harga saya lah Pak. Saya kerja di sini Pak. Ya kan kita nggak ada Iya, hubungan paham. sama Kita kamu. nggak ada urusan Iya. sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan Bu. Kita pengen tahu. Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan responnya pengamanan. apa Ah, gitu. bos lu siapa? Nggak mau kenal gua ya. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge. Lo tahu gak, preman itu dulu justru dianggap pahlawan rakyat. Yap, lo gak salah dengar. Orang-orang yang dulu disanjung karena berani, sekarang malah ditakuti karena nguasain wilayah dan bikin resah. Di video kita kali ini kita bakal ngulik satu fakta menarik yang mungkin gak banyak orang tahu. Premanisme itu bukan sekedar urusan jalanan, tapi punya akar sejarah yang panjang dan mengejutkan. Dari zaman penjajahan, masa Orde Baru, sampai era sekarang yang katanya serba digital, preman masih aja eksis. But why? Yuk kita kupas bareng dari asal-usul premanisme di Indonesia, kenapa bisa tumbuh subur, sampai kenapa fenomena ini gak hilang-hilang meski zaman udah berubah. Serius, ini bukan sekedar kisah abang-abangan, tapi bagian dari cerita besar bangsa kita. Let's break it down. Awal mula premanisme dari pejuang jadi penguasa jalanan. Jangan salah gengs, kata preman itu dulunya keren banget loh. Bukan kayak sekarang yang langsung keinget tukang palak di parkiran atau orang yang suka ngatur-ngatur kursi angkot. Asal katanya itu dari bahasa Inggris, free man, alias orang merdeka. Coba bayangin, zaman dulu kalau lo disebut preman, itu berarti lo adalah orang bebas, mandiri, pemberani, dan punya wibawa yang bikin orang segan tanpa harus pakai otot doang. Kayak pahlawan super, tapi versi lokal dan sering nongkrong di warung kopi. Waktu Indonesia masih dijajah, para preman ini justru jadi bagian penting dalam perawanan rakyat. Mereka bukan tentara resmi, gak punya seragam, dan gak ikut apel pagi. Tapi semangat juangnya, jangan ditanya. Mereka yang biasa jaga kampung, ngusir penjajah pakai bambu runcing, dan bahkan ngelindungin warga dari kekerasan. Pokoknya, preman zaman itu tuh kayak Avengers-nya versi rakyat jelata. Brutal, tapi bermoral. Tapi, kayak sinetron yang udah lewat 200 episode, plotnya mulai geser. Setelah Indonesia merdeka dan perang udah gak ada lagi, para laskar dan preman pejuang ini mulai, nganggur. Negara belum siap kasih lapangan kerja atau program pensiun pejuang jalanan. Akhirnya, mereka harus bertahan hidup dengan cara sendiri. Nah, dari sinilah premanisme mulai berubah bentuk. Dari yang dulunya jagoan penjaga kampung, berubah jadi penguasa wilayah. Mereka ngatur pasar, terminal, bahkan jalanan. Ada yang minta uang keamanan, ada yang tiba-tiba jadi ketua RT gak resmi di kampungnya. Intinya, dari pahlawan jadi penguasa jalanan. Dan kadang kalau lagi gabut, yang ngatur-ngatur parkiran sambil nyanyi dangdut pakai toa mini. Jadi jangan heran kalau premannya zaman sekarang beda banget sama dulu.
Dulu dipanggil abang, sekarang kadang dipanggil bang, bangsat. Karena kelakuannya udah bukan cuma nyari penghidupan, tapi kadang malah ngeluarin jurus intimidasi. Tapi, kalau ditelusuri lebih dalam, pergeseran makna ini bukan sepenuhnya salah mereka juga. Banyak dari mereka korban sistem yang gak siap ngasih arah hidup setelah perjuangan selesai. Mirip kayak alumni ospek yang gak dikasih kabar lagi setelah lulus. Akhirnya jalan hidupnya, ya ikut arus. Masuk era Orde Baru, preman sama dengan alat politik. Nah, kita masuk ke babak baru dari sinetron panjang bernama Premanisme Indonesia. Kalau era sebelumnya para preman masih punya nuansa heroik, di era Orde Baru, tepatnya tahun 70 sampai 80-an, mereka naik level. Tapi bukan jadi pahlawan lagi, melainkan jadi alat politik. Serem kan? Banget. Tapi juga agak plot twist ya. Jadi gini guys, waktu itu pemerintah lagi butuh pasukan tak resmi buat jagain stabilitas atau jagain kekuasaan. Nah, siapa yang jago intimidasi, gak takut ribut, dan udah terbiasa ngatur wilayah? Yap, betul, para preman ini. Akhirnya banyak dari mereka dipelihara oleh penguasa. Bukan dipelihara kayak kucing di rumah, tapi lebih kayak pitbull yang siap dilepas kapan aja kalau ada yang nganggap mengganggu. Tugas mereka tuh beragam, dari ngamanin aksi unjuk rasa, nyingkirin kelompok oposisi, sampai ngasih efek jerak ke siapapun yang terlalu vokal. Gak pakai debat, gak pakai undang-undang ITE kayak sekarang. Langsung intimidasi level lapangan futsal. Di atas kertas sih dibilang organisasi pemuda, atau ormas binaan, atau kekuatan sosial masyarakat. Tapi aslinya kadang lebih serem dari pasukan resmi. Yang bikin tambah plot twist, banyak preman waktu itu dapat backingan dari aparat. Jadi, kalau ada warga ngadu karena ditindas, kadang bukannya ditolong, malah disuruh sabar dan jangan banyak protes. Premannya kayak punya cheat code, tak tersentuh hukum, tapi bisa menyentuh siapa aja yang dianggap musuh. Disinilah semuanya menjadi blur. Mana yang masih punya idealisme, mana yang cuma jadi oportunis yang numpang eksis. Ada preman yang tetap menjaga kampungnya, tapi banyak juga yang berubah jadi robot politik yang cuma bergerak kalau dikasih amplop. Kondisi ini bikin citra preman makin kompleks. Dulu dibanggakan, sekarang ditakuti. Dulu bebas, sekarang malah terikat sistem yang lebih gelap dari kopi tubruk tanpa gula. Lucunya, di saat sebagian rakyat takut sama mereka, sebagian lainnya malah minta perlindungan ke mereka. Ironis kan? Iya, tapi ya gitu Indonesia. Kadang absurd, tapi tetap jalan terus. Kenapa premanisme masih marak sampai sekarang? Setelah sejarah panjang penuh plot twist, mungkin lo mikir, oke, tapi kan itu masa lalu. Sekarang mah harusnya udah bubar dong. Plot twist lagi. Premanisme di Indonesia tuh ibarat sinetron yang gak tamat-tamat. Gonta-ganti pemain, tapi alurnya ya gitu-gitu aja. Dan ada beberapa alasan kenapa fenomena ini masih subur. Bahkan makin tumbuh kayak rumput liar di musim hujan. Pertama, alasannya karena ketimpangan sosial dan ekonomi. Bayangin lo jadi anak muda di pinggiran kota besar, akses pendidikan minim, lapangan kerja sempit. Tiap hari lihat orang flexing di TikTok, di Instagram, dan media sosial lainnya, sementara lo nganggur. Nah, di situ muncul jalan ninja versi dunia nyata, masuk ke lingkaran premanisme. Gajinya mungkin gak pasti, tapi setidaknya ada pemasukan, dapat gengsi, dan bisa ngerokok sambil duduk gaya bos di warung kopi. Preman jadi semacam shortcut instan. Gak perlu ijazah, langsung dapat pengakuan. Mirip MLM, tapi versinya lebih, berisik. Alasan yang kedua adalah kurangnya penegakan hukum. Kalau preman itu tanaman, maka hukum di Indonesia kadang kayak tukang kebun yang lagi tidur siang. Banyak preman tetap eksis karena sering kebal hukum. Mau itu karena kenal orang dalam, dapat backingan, atau udah masuk ke sistem yang lebih kompleks dari skrip sinetron jam 9 malam. Warga pun sering mikir 2 kali buat ngelapor. Ngapain ribet? Nanti malah gue yang repot. Ya, akhirnya diem. Toleransi terhadap ketakutan ini bikin preman makin leluasa kayak wifi gratis di kafe. Semua bisa pakai, tapi gak semua sadar efek jangka panjangnya. Yang ketiga adalah kultur maskulinitas dan kekuasaan. Ini dia bagian yang lebih emosional. Di beberapa tempat, jadi preman itu kayak badge of honor, simbol kejantanan. Siapa yang paling galak, paling ditakuti, dia yang berkuasa. Gak heran kalau banyak anak muda malah bangga jadi bagian dari kelompok ini.
Premanisme ini bukan cuma soal adu otot, tapi juga adu pengaruh. Dan pengaruh itu, ya, candu. Apalagi kalau lo jadi abang-abangan yang bisa nyuruh orang, dikasih kopi gratis tiap nongkrong, dan bisa bilang, urusan gue beresin, sambil ngelirik tajam. Rasanya kayak jadi bos di final di game. Tapi, ini di dunia nyata. Jadi, kalau ditanya kenapa premanisme masih marak, karena ini bukan sekedar masalah hukum, tapi juga masalah sistem, budaya, dan realitas sosial yang belum semua orang mau benahin. Dan selama itu belum beres, premanisme akan tetap jadi bayang-bayang kelam di sudut-sudut kota, pasar, dan terminal. Preman zaman now. Kalau lo masih ngebayangin preman itu sosok gondrong, pakai singlet, berdiri di pojokan terminal sambil ngerokok dan teriak, "Woi, mana setorannya?" Berarti lo belum update. Preman zaman now udah evolusi. Mereka upgrade penampilan. Bukan lagi pakai sarung dililit di pinggang, tapi jas rapi, bawa proposal, dan kadang pakai lanyard ID kayak staf kantor. Iya, you heard it right. Preman sekarang bisa jadi kelihatan kayak orang penting. Bedanya, mereka gak minta THR, tapi jatah keamanan, uang koordinasi, atau biaya silaturahmi. Bahasa manisnya bisa halus banget, tapi ujung-ujungnya tetap minta bagian dan bikin orang gak nyaman kalau nolak. Gaya baru, tapi mental lama. Ada juga preman berbaju ormas. Jangan salah, gak semua ormas jelek ya. Banyak yang positif. Tapi oknum di dalamnya suka menyalahgunakan atribut dan nama besar buat kepentingan pribadi. Tiba-tiba nongol pas ada project, demo, atau acara, lalu minta bagian seolah-olah mereka pemilik wilayah. Kalau ditolak, ya nanti keluar jurus-jurus intimidasi level platinum. Dan drum roll, muncul pula jenis baru, cyber preman. Ini yang nongolnya di kolom komentar, DM, atau thread sosial media kita. Senjatanya bukan golok, tapi kata-kata. Tugasnya ngebully, nyebar ancaman, provokasi, caci maki, atau bahkan jadi tukang serang kalau ada yang kritik tokoh tertentu atau gak sesuai dengan kepentingan mereka. Kadang mereka pakai akun fake, kadang malah verified. Teknologi berkembang, ancamannya juga ikut go digital. Intinya preman sekarang udah gak sesempit terminal dan pasar. Mereka itu bisa muncul di mana aja, mau offline atau online. Bedanya, mereka sekarang lebih berpendidikan, lebih licin, dan sering bersembunyi di balik institusi atau kubu tertentu. Tapi pola mainnya ya masih sama. Punya masa, kontrol, dan rasa takut. Tapi kalau lo mikir premanisme bakal hilang dengan sendirinya kayak mantan yang akhirnya sadar lo tuh the one, kayaknya lo lagi mimpi di siang bolong guys. Premanisme itu bukan cuma soal tukang palak, tapi cermin dari masalah sistematik yang udah lama dibiarin tumbuh subur. Ketimpangan sosial, politik kuasa yang semena-mena, dan penegakan hukum yang ya kadang lebih sibuk nulis status daripada bertindak. Tapi bukan berarti kita harus pasrah kayak daun kering di got. Perubahan itu memang gak bisa instan, gak kayak mie rebus, tapi bisa dimulai dari langkah kecil yang berdampak besar. Pertama, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Lo ajarin anak muda di kampung soal hak, hukum, dan skill kerja. Itu jauh lebih efektif daripada ngasih mereka golok dan baju seragam. Kedua, akses kerja yang layak. Gak semua orang lahir dengan privilege. Banyak anak muda yang sebenarnya punya potensi, tapi karena hidup kepepet, akhirnya ambil jalan pintas jadi tukang jaga parkir ilegal atau pengaman proyek. Kasih mereka kerja yang benar. Mereka juga pasti lebih milih hidup tenang daripada harus mengintimidasi orang tiap hari. Dan terakhir, yang paling penting, penegakan hukum yang tegas dan adil. Premanisme bisa hilang kalau aparat gak tebang pilih. Gak ada istilah anak buah si ini, si itu, atau udah biasa juga wilayah di situ. Kalau salah ya tangkap. Gak peduli jabatannya, baju organisasinya, atau jumlah followernya di medsos. Karena yakin deh, Indonesia ini punya terlalu banyak orang baik buat terus dikuasai segelintir orang yang hobinya main ancam dan cari jatah. Yuk, kita bangun masyarakat yang kuat, bukan karena takut sama preman, tapi karena saling menghargai, saling dukung, dan saling jaga. Jadi ya guys, dibalik cerita-cerita tentang preman yang katanya garang, yang sering kita lihat di pinggir jalan atau bahkan di layar kaca, ada sejarah panjang
sistem yang berantakan dan kenyataan pahit soal ketidakadilan yang masih terjadi sampai hari ini. Premanisme bukan cuma soal jagoan kampung, tapi cerminan dari masalah yang lebih dalam, lebih luas, dan kadang, ya, lebih absurd dari sinetron jam 7 malam. Tapi ingat, perubahan itu gak harus selalu nunggu superhero datang dari langit. Kadang perubahan mulai dari kita yang mau melek, mau speak up, dan mau bantu masyarakat sekitar buat punya pilihan lain selain jadi penguasa jalanan. Kalau lo punya pengalaman soal premanisme, pernah berurusan langsung, atau bahkan punya solusi keren versi lo sendiri, tulis di kolom komentar. Bisa jadi cerita lo ngebuka mata orang lain, atau minimal, ya, jadi bahan diskusi yang lebih sehat daripada debat receh di medsos yang toksik atau di WA keluarga. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya kalau lo ngerasa konten ini membuka wawasan lo. Karena siapa tahu dengan ngobrol kayak gini kita bisa pelan-pelan bikin Indonesia bukan cuma bebas dari preman, tapi juga penuh sama orang baik yang paling jaga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa jangan kasih kendor. Oke, bye.